Agim hari ini berdiri sebagai orang yang membelot dari perjuangan. Wah, udah lama ya, udah ikut demo berkali-kali, kapok Pak ya. Nggak ngepek. Ini sangat tidak cocok dan bertentangan dengan apa yang disandang oleh Agim, katanya manajemen kolbu. Manajemen kolbu itu bukan berarti ketika tawakal kepada Allah lalu diem, enggak. Tetap berusaha. Malah itu larangan ketika kita putus asa, kapok. Fa innal sidqa yahdi ilal birri, fa innal birri yahdi ilal jannah. Salah ya, benar innal birro. Kok birro? Ya karena nasob. Kenapa nasob birronya? Karena ada amil nawasib. Salah satunya inna di depan. Tanda yang lain kenapa? Karena nasabnya menggunakan fathah. Lah iya kok menggunakan fathah itu kenapa? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Dalilnya inna gimana pengamalannya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Artinya? Menasabkan isim dan merofakkan khabar. Maaf, sama sekali saya tidak ingin merendahkan, tidak ada niatan merendahkan kepada Agim dan tidak akan merendahkan siapapun pendukung-pendukungnya Agim, tidak. Tapi ini lillahi ta'ala karena ada Islam di atas kepala saya. Jadi saya harus berbicara memurnikan kemudian meriset kembali bagaimana keilmuan status keulamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku muslimin, subscriber, cerbat kata, jamaah wakif tafsir hadis, anggota Indonesia, pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Saya akan berbicara tentang bagaimana Agim hari ini berdiri sebagai orang yang membelot dari perjuangan. Jadi beliau kapok demo, sebagaimana berita ya. Beliau kapok demo dan penyampaian sendiri kapok demo. Artinya kapok berusaha, kapok berjuang, kapok berdakwah gitu loh. Secara tidak langsung begitu ya. Artinya mohon ini hanya sebatas goyonan saja. Jadi maksudnya kapok berdakwah, dakwah juga tidak harus demo kan begitu. Namun bagaimana ini tidak tepat ketika disampaikan hari ini, di mana umat Islam, rakyat Indonesia ketika BBM naik, ketidakadilan merajalela di mana-mana. Mereka turun ke jalan untuk demo, lalu digembosi dengan Agim dengan kata-kata kapok demo. Sudahlah ada Allah, sudahlah itu sudah bagian daripada takdir. Ini harus keimanan yang dikedepankan dan lain sebagainya. Saudara sebangsa setanah air, saya sangat miris sekali dengan adanya akhir zaman ini. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fil kadhib wa yukadzibu fil shadiq wa yukhawwanu fil amin wa yu'tamanu fihal kha'in dan lain sebagainya dan seterusnya. Hadisnya panjang. Jadi di akhir zaman akan terjadi kekacauan. Orang yang sebenarnya kiai itu dilihatnya bukan kiai. Orang yang bukan kiai itu dilihatnya adalah kiai. Nah, ini mohon maaf sekali lagi sebelum saya melanjutkan. Mohon maaf sama sekali saya tidak ingin merendahkan, tidak ada niatan merendahkan kepada Agim dan tidak akan merendahkan siapapun pendukung-pendukungnya Agim, tidak. Tapi ini lillahi ta'ala karena ada Islam di atas kepala saya. Jadi saya harus berbicara memurnikan kemudian meriset kembali bagaimana keilmuan status keulamaan atau status kiai, predikat kiai haji. Karena apa? Karena dari dulu saya melihat bahwasanya Agim ini sekelas Mario Teguh. Ya memang kan motivator. Setelah saya lihat ternyata latar belakangnya memang tidak pernah mondok pesantren. Kemudian yang kedua ternyata dia dari keluarga militer, bukan keluarga pesantren. Yang ketiga beliau itu adalah seorang murni pengusaha atau bisnismen. Ya, mungkin kemudian setelah dia sukses, kemudian berbagi, kemudian buat pengajian. Ya, dan sekali lagi pengajian yang umum sekarang itu tidak harus dilakukan oleh kiai. Orang yang bisa googling saja, orang bisa baca terjemahan disampaikan dan hadis sedikit 1, 2, 3, nah, itu sudah mungkin orang awam melihatnya dia sebagai seorang ulama gitu lah. Nah ini yang menjadi ancaman terhadap agama kita. Maka saya sampaikan sekali lagi, kita kembalikan kepada apa yang pembahasan kita hari ini, bahwa Agim sebagai seorang motivator menjaga iman, pasrah, tawakal kepada Allah, ya. Tapi tidak putus asa terhadap apa yang Allah janjikan juga, ya. Harus itu ditekankan sebagai orang yang beriman. La tai'asu mir rauhillah, itu harus dipegang betul-betul. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada tanda-tanda keimanan. Nah, ketika mengatakan saya kapok demo, biar sudah, karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Saya kapok demo, nggak ada hasilnya. Saya sudah ngalamin berkali-kali BBM naik, dolar naik. Ada Allah yang memiliki semuanya.
Kenapa ndak ke TV? Oh, saya kapok ke TV karena itu juga nggak ada hasilnya katanya. Itu cuman nguntungin orang yang iklan TV. Itu kan namanya sudah hasud kepada orang yang mempunyai bisnis TV gitu loh. Jadi ketika berbicara manajemen kolbu ya sebenarnya tidak sesuai gitu. Saya bukan pesimis ya Pak, karena udah dakwah udah lama ya, udah ikut demo berkali-kali, kapok Pak ya. Nggak ngepek. Ada yang nanya, kenapa sekarang jalan ke TV lagi? Nggak ngepek. Malah cuma jadi iklan aja buat mereka yang punya TV. Oke lah, baik, itu bagian daripada intermezzo di awal ya. Bahwa A'agim ini beliau menyampaikan pernyataan ketika diundang oleh kementerian di saat umat Islam rakyat Indonesia pada menjerit, menuntut keadilan, BBM naik. Lalu digembosi dengan kata-kata, kapok demo, nggak ada hasilnya, dia mau aja pasrahkan kepada Allah. Ini buat saya pribadi, ini sangat tidak cocok dan bertentangan dengan apa yang disandang oleh Agim, katanya manajemen kolbu. Manajemen kolbu itu bukan berarti ketika tawakal kepada Allah lalu diem, enggak. Tetap berusaha. Malah itu larangan ketika kita putus asa, kapok, itu enggak ada, bukan bahasanya orang beriman seperti itu. Artinya bukan bahasanya orang Islam yang betul-betul menjaga apa yang menjadi titipan dari Rasulullah SAW, yaitu berupa keimanan, berupa akidah. Itu salah satunya. Baiklah, mungkin saya terinspirasi dari videonya Guru T Garut itu. Di dalam videonya beliau sempat menyampaikan sempat salah i'rab. Saya cari, ternyata betul. Saya cari salah i'rab. Artinya begini, ketika seorang kiai itu secara umum sudah bisa dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan, entah kalimat, lafadz, semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika yang disampaikan oleh A'agim, ya sekali lagi mungkin saya benar bahwa A'agim ini bukan sekelas ya kiai pada umumnya ya. Mohon maaf sekali lagi, ini tolong dipelajari para pendukungnya A'agim, jangan ditelah mentah-mentah. Jadi dipelajari betul, tanya kepada orang yang betul-betul faham di dalam keilmuan keagamaan. Jangan ke saya, ini sebagai pengantar saja. Jadi apa yang disampaikan A'agim, innal birri, ya, saya lihat di dalam hadis. Dan saya tadi waktu habis belajar di pos, saya tanya kepada santri-santri putri untuk mempertanggungjawabkan kata-kata innal birri apa betul, apa salah? Salah katanya. Kenapa kok salah? Ya yang benar innal birro. Kok birro? Ya karena nasab. Kenapa nasab birronya? Karena ada amil nawasib, salah satunya inna di depan. Oh kok bisa nasab? Ya karena memang Fa innal sidqa yahdi ilal birri, fa innal birri yahdi ilal jannah. tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Fa innal birri yahdi ilal jannah. Oh iya ada dalilnya, fansib bi innal ismat warfa' bil khabar. Di dalam alfiyahnya disampaikan begitu. Oh, nasabnya pakai apa? Pakai fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad dan lain sebagainya. Nah, itu pertanggungjawaban keilmuan. Artinya, apa yang disampaikan itu betul-betul tasawur. Jadi paham betul secara keseluruhan dan bisa diaplikasikan, dipertanggungjawabkan. Itu namanya tasdiq. Nah, jadi dari sini kita menyampaikan bahwa pernyataan siapa itu A'agim, memang saya cari. A'agim baca kitab kuning. Saya cari semua YouTube itu nggak ada gitu. Kitab kuning loh ya. Ketika dia buat kajian di laptop atau kajian kita nggak tahu itu bisa baca kitab atau enggak gitu. Yang pasti semua orang bisa baca. Semua orang sekarang bisa jadi ustadz. Semua orang bisa menjadi terkenal kiai dengan uangnya, dengan duitnya misalkan. Bikin yayasan 3 juta. Nah kemudian setelah bikin yayasan nyewa guru dan lain sebagainya. Kemudian manajemen dibikin bagus begitu. Ya itu bisa saja. Tapi keberkahan keilmuan itu berbeda. Ilmu yang kasbi, yang betul-betul diusahakan dari kecil, umumnya para kiai, mondoknya itu para kiai harusnya umumnya itu adalah puluhan tahun. Bukan mondok 2 tahun berhenti. Enggak. Itu enggak bisa dipertanggungjawabkan, enggak layak. Nah, baik, kembali lagi saya akan mengajak kepada Anda sekali lagi bahwa apa yang kita pegang di sini adalah Islam. Sekali lagi, Islam. Apa yang dijaga kita adalah keislaman, keilmuan keislaman. Dan ketika Anda fanatik kepada seseorang, kemudian ketika kita sampaikan semacam ini Anda masih mental, maka harus kita evaluasi lagi. Benarkah saya mendukung Islam apa mendukung tokoh?
Seperti yang saya sampaikan di dalam Roma Irama itu, apa yang disampaikan dan ini adalah sebuah penyesatan-penyesatan ketika diiakan dan dianggap seorang kiai, lalu pendukungnya tidak terima, oh saya lebih pilih Roma Irama lah. Harusnya kan evaluasi gitu loh. Artinya apa? Yang ada di atasnya itu Roma Irama lebih tinggi dari Islam secara tidak langsung begitu. Kalau misalkan Anda melihat itu saya salah, ya sudah, salahkan saya. Oh, misalkan santri-santri saya, santri-santri keluarga saya dari turun-temurun dari dulu misalkan. Ketika saya salah, oh enggak, diam saja karena itu guru. Jangan, Anda itu beragama kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, bukan beragama kepada saya. Ini fair gitu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, yuk kita luruskan, kita riset, kita selamatkan keilmuan. Di mana keilmuan ini akan kita terus wariskan kepada anak cucu kita. Bagaimana keislaman ini tetap terjaga sampai hari kiamat. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga mencerahkan. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf ke Pak Agim, kemudian mohon maaf ke para pengikut Kiai Agim. Ya, tidak apa-apa saya sampaikan seperti itu. Dan ini bagian daripada evaluasi kita dan bagian dari pengembangan diri kita. Nah, sebagai pesan terakhir, ayo di akhir zaman ini kita cari betul-betul pesantren yang betul-betul menjaga keislaman, bahkan menjadi sumber keislaman. Yang saya ketahui seperti Pondok Pesantren Sidogiri, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Mungkin sekarang sudah puluhan ribu dan menolak-nolak pesantren santri karena keterbatasan lokasi. Mungkin, tapi cek aja di situ. Dalwa, kemudian Ploso, Lirboyo, dan memang di situ konsen betul-betul murni pesantren gitu. Yang diajarkan betul-betul sumbernya keislaman, dan para muallimnya, muasisnya tentu mempertanggungjawabkan keislamannya karena kesanatnya kepada keilmuan. Jadi kalau misalkan ini tidak kita jaga, ya sudah ngambang keislaman semuanya. Jadi itu kalau prinsip saya, panjenengan kalau tanya pesantren ke saya. Ada Sidogiri, ada Ploso, di mana di situ kuat mengakar keilmuan keislamannya. Yang saya ketahui, sekali lagi yang saya ketahui. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, ada kalimat, ini kelas berapa? As-sadis. Man yu'allimukum? Ada orang membaca hadis innal birri. Salah apa benar? Salah. Kenapa salah? Karena isimnya inna dibaca nasab. Harusnya dibaca apa? Nasab. Gimana? Innal birro. Innal Birro. itu hadis, kalian hafal hadisnya? Innal birro yahdi. Hah? Innal birro yahdi ilal jannah. Coba ulangi hadisnya dari awal, baca. Innal birro ilal jannah. Coba baca dari awal hadisnya gimana? Alaikum. Ya. Alaikum bisidiki fa inna. Ya, yang keras. Alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati. Wa ma yazalul amru yasiru wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sidqan. Kurang keras. Ya. Lagi ulangi. Alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati. Wa ma yazalul amru yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sidqan. Wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalul amru yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hadisnya diriwayatkan siapa? Bukhari Muslim. Berarti yang benar innal birro. Kenapa dibaca birro pakai fathah? Karena isimnya inna. Isimnya inna. Maka kok dibaca fathah, kok pakai fathah, kok tidak pakai tanda yang lain? Kenapa? Karena isimnya menggunakan fathah. Lah iya, kok menggunakan fathah itu kenapa? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Dalilnya inna gimana pengamalannya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Artinya? Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Oh iya, sudah. Lanjut, Ana masuk kelas.